Bakit kaya hindi ikaw manligo kay Azzy? Pasok si Dex Jr. mo sa lahat ng butas ko. Look, Dex. Mababaunan kita. Ready for round. Babe, sorry na. Film dimulai dengan seorang guru yang sedang memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Di kelas itu hanya ada 2 orang murid yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Mereka adalah Yanto dan Della. Keduanya merupakan murid terpintar di sekolah itu dan mereka berencana akan mengikuti sebuah perlombaan akademik. Namun Yanto mulai merasa kesal kepada Della karena setiap kali bersaing, Della selalu menang. Bahkan dalam setiap sesi pertanyaan, Della selalu lebih unggul. Di waktu yang sama, datanglah seorang murid wanita bernama Rika. Rika ini adalah pacar Yanto dan mereka berdua masih satu sekolah. Dari sini, Yanto lebih sibuk pacaran daripada belajar. Makanya ia sering kalah bersaing dengan Della. Lebih parahnya lagi, hubungan Yanto dan Rika ini sudah di luar batas. Mereka sering melakukan pembobolan lahan tanpa mengenal waktu dan tempat. Bahkan suatu hari, karena sudah tidak tahan, mereka pergi ke perpustakaan sekolah untuk melampiaskan hasrat mereka. Saat di perpustakaan, Della yang sedang mencari buku tanpa sengaja melihat adegan pembobolan lahan antara Yanto dan Rika. Melihat hal itu, Della sempat merasakan hal aneh di tubuhnya. Namun karena Yanto sadar Della sedang mengintip, Della akhirnya memilih meninggalkan perpustakaan. Sesampainya di rumah, Della mengutarakan keinginannya untuk kuliah ke luar negeri kepada kedua orang tuanya. Namun ayahnya berkata bahwa ia tidak mampu membiayai karena hanya bekerja sebagai karyawan biasa. Sang ibu pun mengomel dan menyalahkan suaminya. Tak tahan mendengar orang tuanya bertengkar, Della memilih masuk ke kamar dan di sanalah ia mulai berfantasi tentang apa yang dilihatnya di perpustakaan tadi cuy. Keesokan harinya, 2 teman Yanto mencoba memberi solusi agar Yanto bisa menarik perhatian Della dalam belajar supaya bisa mengalahkannya secara akademik. Di sisi lain, Rika malah menyarankan Yanto untuk mendekati Della. Menurut Rika, wanita mana yang gak tertarik sama cowok sepertinya? Tentu saja Yanto menolak saran itu. Ia berkata, kenapa bukan kalian aja yang mendekati Della? Rika menjawab, Della gak mungkin suka sama teman-temanmu. Dia pasti merasa gak sebanding dengan mereka. Di malam harinya, saat Rika berada di rumah Yanto, Yanto bertanya apakah rela kalau Yanto mendekati Della. Rika menjawab santai dan tidak masalah, yang penting dia nggak berbuat macam-macam. Tapi setelah pembicaraan itu, justru mereka malah melakukan adegan pembobolan lancuy. Keesokan harinya, guru mengumumkan bahwa semester kedua akan segera dimulai. Ia meminta para murid untuk mengadakan riset penelitian dengan mengajak pasangan antara murid pria dan wanita. Della mengambil bola undian pertama dan ternyata ia berpasangan dengan Yanto. Mau tidak mau mereka harus bekerja sama, padahal keduanya sama-sama tidak menginginkan hal itu. Yanto kemudian menceritakan hal ini kepada Rika. Rika justru bilang inilah kesempatan dia untuk mendekati Della. Mereka pun menghabiskan malam terakhir pembobolan lahan sebelum Rika berangkat ke Kanada. Singkat cerita, Della dan Yanto bertemu di sekolah. Mereka membicarakan tugas penelitian. Della dengan sombong berkata bahwa ia bisa mengerjakan semuanya sendiri. Namun Yanto menyarankan agar mereka berdiskusi berdua. Akhirnya Della sepakat dan minggu depan ia berjanji akan berkunjung ke rumah Yanto. Di rumah, Yanto menerima telepon dari ibunya. Sang ibu berkata bahwa ayahnya akan hadir di acara kelulusan nanti. Yanto merasa belum yakin bisa lulus dengan nilai baik. Apalagi ibunya membandingkan dirinya dengan kakaknya yang kuliah di kedokteran. Beberapa hari kemudian, saat di perpustakaan, Yanto sedang mengerjakan tugas bersama Della. Namun tiba-tiba Della tertidur dan Yanto dengan nekat mencium Della diam-diam. Della terbangun dan terkejut, lalu menampar Yanto dan langsung pergi. Beberapa minggu kemudian, guru mengumumkan murid terbaik semester ini dan penghargaan itu jatuh kepada Della. Teman-teman Yanto menyemangatinya agar tidak menyerah karena semester ini belum berakhir. Yanto pun menghampiri Della dan meminta maaf atas kejadian di perpustakaan. Hubungan mereka mulai membaik dan Della pun akhirnya main ke rumah Yanto.
Di sana Della menceritakan impian kuliahnya ke luar negeri. Ia ingin membanggakan orang tuanya dengan beasiswa penuh. Sementara Yanto curhat bahwa ia tertekan karena selalu dibandingkan dengan kakaknya. Tiba-tiba Yanto berkata bahwa ia tahu Della pernah mengintipnya di perpustakaan. Yanto mencoba mencium Della lagi, namun Della kembali menamparnya dan langsung pergi. Tapi sebenarnya Della menyukai Yanto. Hanya saja ia masih malu untuk mengakuinya. Bahkan ia berfantasi terhadap Yanto setiap kali sendirian. Beberapa hari kemudian, akhirnya video permainan Yanto dan Rika tersebar di internet. Dan ternyata video itu disebarkan oleh Rika sendiri. Merasa kecewa dan malu, Yanto memutuskan hubungannya dengan Rika. Karena terpukul, Yanto meminta Della untuk menemaninya malam itu. Della yang terbawa suasana akhirnya menyerahkan diri pada Yanto. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin intens. Mereka bahkan sering melakukan pembobolan lahan di sekolah, bahkan saat jam pelajaran berlangsung cuy. Beberapa waktu kemudian, Rika kembali ke Filipina karena ia merindukan Yanto. Namun Yanto menolak kehadirannya dan memutuskan hubungannya secara resmi. Rika yang tidak terima, ia pun menemui Della di toilet sekolah. Ia mengatakan bahwa Yanto hanya memanfaatkan Della untuk mengganggu fokus belajarnya supaya Yanto bisa menjadi murid terbaik. Tanpa diduga, perdebatan mereka berujung panas hingga kedua wanita itu terlibat adegan pembobolan lahan di toilet sekolah. Malam harinya, Della menemui Yanto dan menanyakan kebenaran ucapan Rika. Ternyata benar, Yanto memang memanfaatkan Della. Della yang kecewa langsung meninggalkan Yanto sembari menangis karena sakit hati. Keesokan harinya, guru memuji hasil kerja mereka berdua. Yanto meminta maaf lagi dan Della hanya menjawab dengan dingin bahwa ia terlalu bodoh karena mau dibohongi. Beberapa hari kemudian mereka pun wisuda. Della lulus dengan nilai sempurna dan mendapat beasiswa penuh ke Singapura. Sementara Yanto berencana melanjutkan kuliah ke luar negeri bersama keluarga besarnya. Dan film pun selesai.